bertanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Gustio dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi dengan NIM F1C4220029. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah biologi dasar dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi SSI MSI. Di video ini saya akan membahas tentang materi ekologi. Sebelum memahami materi lebih lanjut tentang ekologi, pada video ini ada pun topik bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian ekologi, yang kedua ruang lingkup ekologi, yang ketiga jenis ekologi, dan yang terakhir adalah prinsip dan juga manfaat ekologi. Mungkin beberapa dari kita belum mengetahui apa sih itu ekologi. Ekologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan juga logos. Oikos sendiri memiliki arti sebagai habitat, sedangkan logos sendiri memiliki arti ilmu. Jadi dapat kita simpulkan ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu ekologi? Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup ekologi. Secara umum tadi, ekologi mempelajari tentang interaksi organisme dengan lingkungannya. Ada beberapa ruang lingkup ekologi. Yang pertama yaitu individu, yang kedua populasi, yang ketiga komunitas, keempat ekosistem, dan yang kelima adalah biosfer. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang individu. Individu yaitu satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu yang ada pada suatu lingkungan. Contohnya adalah seekor sapi. Yang kedua adalah populasi, yaitu kelompok dari individu sejenis yang ada pada suatu tempat dan pada waktu tertentu. Apabila kita berbicara tentang populasi, maka yang kita maksudkan adalah anggota-anggota dari spesies yang sama yang satu sama lain berdekatan. Antara populasi yang satu dengan populasi yang lain itu selalu terjadi interaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh kasus interaksi antar populasi yaitu yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama, sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Contohnya yaitu persaingan antara populasi kambing dan juga populasi sapi di padang rumput. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas sendiri yaitu suatu kelompok dari makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi di dalamnya dan saling melakukan proses interaksi antara satu dengan yang lainnya yang ada pada suatu tempat dan waktu tertentu. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komponennya yang saling berhubungan melalui keragaman interaksinya. Interaksi antar komponen ekologi dapat merupakan interaksi antar organisme, antar populasi, dan juga antar komunitas. Interaksi antar organisme berarti semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu yang lain, yang sejenis maupun tidak sejenis, baik individu dalam satu populasinya ataupun individu dari populasi lain. Interaksi demikian banyak kita lihat di sekitar kita. Interaksi antar organisme dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada yang kurang erat. Interaksi antar organisme dapat dikategorikan. Pertama ada netral, yaitu hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama dan bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Apa saja contohnya? 1. Gajah dan jerapah. 2. Kambing dan ayam. Yang kedua ada predasi, yaitu hubungan antara mangsa dan pemangsa dan predator. Hubungan ini sangat erat, sebab tanpa mangsa, predator tak bisa hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contohnya yaitu singa yang memangsa rusa dan burung hantu, serta tikus. Selanjutnya ada parasitisme, yaitu hubungan antara organisme yang berbeda spesies, yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya yaitu Plasmodium dengan manusia, Taenia saginata dengan sapi, dan benalu dengan pohon inangnya. Selanjutnya ada komensalisme, yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya yaitu anggrek dengan pohon yang ditumpanginya.
Dan yang terakhir ada mutualisme, yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya bakteri Rhizobium yang hidup pada akar kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu ada interaksi antar populasi, yaitu populasi yang satu dengan populasi yang lain selalu terjadi interaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam komunitasnya. Contohnya yaitu jamur Penilum sp dapat menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Selanjutnya ada interaksi antar komunitas, yaitu kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Contoh komunitas, misalnya komunitas sawah dan sungai. Komunitas sawah disusun oleh bermacam-macam organisme, misalnya padi, belalang, burung, ular, dan juga gulma. Komunitas sungai terdiri dari ikan, ganggang, fitoplankton, dan juga dekomposer. Dan yang terakhir yaitu interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem. Hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Selain aliran energi, di dalam ekosistem terdapat juga struktur atau tingkat trofik keanekaragaman biotik serta siklus materi. Setelah komunitas, kita akan membahas ekosistem. Ekosistem adalah suatu kondisi di mana terjadinya sebuah hubungan timbal balik dan juga hubungan saling ketergantungan antara satu makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ekosistem darat. Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungannya berupa daratan. Berdasarkan letak geografisnya, ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma. Yang kedua ada ekosistem perairan. Ekosistem perairan dibedakan atas ekosistem air tawar dan juga ekosistem air laut. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang ekosistem darat. Ekosistem darat dibagi menjadi beberapa bioma. Yang pertama ada bioma gurun. Adapun tumbuhan yang hidup pada bioma gurun ini yaitu tumbuhan yang menahun bertahun seperti duri, contohnya yaitu kaktus, atau tak berdaun dan memiliki akar panjang serta mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Hewan yang hidup di gurun misalnya ular, kadal, dan kalajengking. Yang kedua ada bioma padang rumput, yaitu tumbuhan yang dapat hidup di padang rumput terdiri dari tumbuhan terma, yaitu seperti rumput. Yang keduanya tergantung pada kelembapan. Hewannya antara lain yaitu seperti bison, zebra, singa, gajah, jerapah, kanguru, dan juga ular. Yang ketiga ada bioma hutan basah. Dalam hutan basah tropika sering terdapat tumbuhan khas yaitu liana atau rotan, kaktus, dan juga anggrek. Hewannya antara lain yaitu seperti kera, burung, badak, babi hutan, harimau, dan burung hantu. Selanjutnya ada bioma hutan gugur. Terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, seperti musim dingin, musim semi, musim panas, dan juga musim gugur. Jenis pohon sedikit dan tidak terlalu rapat. Hewannya antara lain seperti rusa, beruang, rubah, burung pelatuk, dan juga rakun. Selanjutnya ada bioma taiga, yaitu hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali. Hewannya antara lain yaitu seperti beruang hitam dan juga burung-burung. Dan yang terakhir yaitu bioma tundra, yaitu pada umumnya tumbuhan mampu beradaptasi dengan keadaan yang dingin. Hewan yang hidup di daerah ini ada yang menetap dan ada juga yang datang pada musim panas. Semuanya berdarah panas. Hewan yang menetap memiliki rambut atau bulu yang tebal. Contohnya adalah muson, rusa kutub, dan juga beruang kutub. Selanjutnya kita beralih ke ekosistem perairan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ekosistem air tawar. Ciri-cirinya yaitu variasi suhu tidak menyolok, penetrasi pH-nya kurang, dan terpengaruh oleh iklim. Dan macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang dan beberapa jenis ikan. Yang kedua yaitu ekosistem air laut.
Ekosistem air laut dibedakan atas lautan, pantai, esturi, dan juga terumbu karang. Dihuni oleh ganggang, konifera, anemon laut, kerang, siput, herbivora, dan karnivora seperti kepiting, landak laut, bintang laut, dan ikan-ikan kecil. Dan ruang lingkup yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer adalah ekosistem global, jumlah seluruh ekosistem planet atau seluruh makhluk hidup serta tempatnya hidup. Biosfer merupakan tingkatan yang paling kompleks dalam ekologi. Biosfer meliputi atmosfer hingga ketinggian beberapa kilometer, daratan sampai ke dalam termasuk bebatuan yang mengandung air yang berada paling tidak 15 meter di bawah tanah, danau dan aliran sungai, gua, dan lautan hingga kedalaman beberapa kilometer. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis ekologi. Yang pertama ada ekologi manusia, yaitu cabang dari ekologi yang memiliki fokus untuk mempelajari tentang keadaan lingkungan hidup manusia. Yang kedua ekologi tumbuhan, yaitu mempelajari tentang tumbuhan sebagai suatu organisme dan juga memusatkan tumbuhan itu sendiri sebagai sebuah fokus utama dengan mengabaikan hewan dan manusia. Yang ketiga ekologi hewan, memiliki pusat fokus pada hewan sebagai suatu organisme serta mengabaikan manusia dan tumbuhan. Yang keempat ada ekologi perairan, mempelajari dan mencari tahu hubungan antara organisme dengan lingkungan perairan seperti sungai, waduk, muara, dan juga laut. Selanjutnya ekologi habitat, ekologi yang memusatkan fokusnya pada pembahasan tentang sifat dari suatu habitat. Ekologi populasi, yaitu mempelajari berbagai hubungan di antara kelompok organisme dan jumlah dari individu. Ekologi populasi mempelajari dan mencari tahu tentang faktor penentu besarnya suatu populasi beserta penyebarnya. Selanjutnya ada ekologi sosial, yaitu mempelajari dan mencari tahu tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan alam serta teknologi yang ada di sekitarnya. Lalu ada ekologi bahasa, yaitu mempelajari dan juga melakukan penyelidikan terhadap sebuah hubungan antara bahasa dengan lingkungan manusia. Dan yang terakhir ada ekologi antariksa, yaitu mempelajari tentang ekosistem yang dapat menopang semua kehidupan manusia selama ada dalam penerbangan antariksa. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu prinsip dan manfaat dari ekologi. Yang pertama adanya sebuah interaksi, adanya sikap ketergantungan, adanya keanekaragaman di dalamnya, adanya sebuah keharmonisan, dan yang terakhir adanya kemampuan yang berkelanjutan. Nah, apa saja sih manfaat dari ekologi ini? Yang pertama, mengenal lebih banyak keanekaragaman hayati. Yang kedua, mengenal lebih jauh makhluk hidup. Yang ketiga, membantu mengetahui dampak terhadap lingkungan. Yang keempat, membantu memecahkan masalah pangan. Yang kelima, membantu memecahkan masalah pertanian. Yang keenam, membantu memecahkan masalah energi. Yang ketujuh, membantu memecahkan masalah kesehatan. Yang kedelapan, membuat proses industri yang lebih maju. Dan yang terakhir, mengenal kesetimbangan dalam kehidupan. Baiklah, itulah tadi video singkat penjelasan mengenai materi ekologi. Alhamdulillah, akhirnya siap juga. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.